Halo, kembali lagi di cerita keluarga Sultan Indah. Sebelum mulai jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Mentari pagi merayap masuk melalui celah-celah gorden kamar Indah. Kamar itu luas, lebih mirip apartemen mini daripada sekadar kamar tidur. Sentuhan mewah terpancar dari setiap sudut ruangan, mulai dari tempat tidur berukir emas hingga karpet Persia yang lembut di bawah kaki. Inilah kehidupan Indah, putri tunggal dari Agung Darmawan, pejabat tertinggi di kota Pontiwarna. Ayahnya, Pak Agung Darmawan, adalah sosok yang disegani dan dihormati. Kekuasaannya terasa hingga ke setiap sudut kota. Sementara ibunya, Bu Miranda Natasha, adalah seorang sosialita yang anggun dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara. Indah meregangkan tubuhnya, berusaha mengumpulkan semangat untuk hari ini. Sebagai siswi kelas 11 di SMA Garuda, salah satu sekolah swasta terbaik di Pontiwarna, Indah dituntut untuk selalu tampil sempurna. Bukan hanya dalam hal penampilan, tapi juga prestasi akademik. Indah, sayang, sudah bangun? Suara lembut Bu Miranda terdengar dari balik pintu. Sudah, Ma, jawab Indah sambil beranjak dari tempat tidur. Bu Miranda membuka pintu dan tersenyum melihat putrinya. Sarapan sudah siap. Papa sudah menunggu di ruang makan. Indah mengangguk dan segera menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, ia mengenakan seragam sekolahnya yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga. Seragam itu tampak berbeda dari seragam siswa lainnya. Bahan yang digunakan lebih berkualitas dan modelnya pun lebih modis. Ruang makan keluarga Darmawan tampak mewah dengan meja panjang yang terbuat dari kayu jati. Di ujung meja, Pak Agung sudah duduk sambil membaca koran. Bu Miranda duduk di sampingnya sambil menyesap teh hangat. Selamat pagi, Pak, Ma, sapa Indah sambil mencium pipi kedua orang tuanya. Pagi, sayang, jawab Pak Agung sambil melipat korannya. Bagaimana tidurmu? Nyenyak, Pak. Tapi Indah sedikit malas ke sekolah hari ini, keluh Indah. Kenapa begitu? Ada masalah? Tanya Bu Miranda khawatir. Tidak ada, Ma. Hanya saja, Indah merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Jawab Indah sambil mengambil roti dan selai. Pak Agung tersenyum. Hidup memang seperti itu, Indah. Kadang membosankan, tapi kita harus tetap menjalaninya dengan semangat. Setelah sarapan, Indah berpamitan untuk berangkat sekolah. Sopir pribadi sudah menunggunya di depan rumah dengan mobil mewah berwarna hitam. Indah melambaikan tangan pada kedua orang tuanya dan masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan ke sekolah, Indah termenung. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Tapi, mengapa ia masih merasa hampa? Setibanya di sekolah, Indah langsung menjadi pusat perhatian. Tatapan kagum dan iri tertuju padanya. Ia tersenyum ramah pada teman-temannya dan berjalan menuju kelas. Di kelas, ia bertemu dengan sahabatnya, Rina. Rina adalah gadis sederhana yang berasal dari keluarga biasa. Meski begitu, Rina selalu menjadi tempat curhat terbaik bagi Indah. Indah, kamu tahu tidak? Ada murid baru di kelas kita, bisik Rina. Benarkah? Siapa? Tanya Indah penasaran. Namanya Arya. Katanya sih, dia pindahan dari Jakarta, jawab Rina. Saat itu, seorang guru memasuki kelas dan meminta semua siswa untuk tenang. Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Silakan masuk dan perkenalkan dirimu, kata guru tersebut. Seorang cowok tinggi dengan rambut hitam lega memasuki kelas. Ia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Arya Pratama. Saya pindahan dari Jakarta. Senang bisa bergabung dengan kalian. Indah terpana melihat Arya. Ada sesuatu dalam diri cowok itu yang membuatnya tertarik. Mungkinkah Arya adalah jawaban atas kehampaannya selama ini? Bersambung. Baik, sekian dulu cerita keluarga Sultan Indah hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa cerita keluarga Sultan Indah di episode berikutnya. Bye guys.